Paralimpiade Paris tahun ini, parabot rumah tangga ya, perabotan dapur, parabot rumah tangga ya, perabotan dapur, parabot rumah tangga ya, perabotan dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, kita lihat sendiri cuplikan video di awal ya teman-teman, di mana wakil presiden orang nomor 2 di Indonesia ini ya teman-teman sangat kesulitan mengucapkan Paralimpiade Paris saat berpidato. Padahal posisinya Gibran ini sedang menggunakan teks teman-teman, tapi kesannya begitu sulit dan begitu berat untuk mengucapkan kalimat Paralimpiade tersebut. Ya, beginilah kualitas wapres kita teman-teman, dan beginilah yang dielulukan oleh kaum 58%. Pertanyaannya, apakah kaum 58% ini tidak malu ya teman-teman melihat fakta kenyataan yang dihadapi saat ini? Nah, akibat aksi kekonyolan Gibran ini tentu menjadi sorotan netizen, dan tentunya juga menjadi bahan ledekan-ledekan lucu dan juga menjadi bahan parodi daripada netizen terkait pidato Gibran yang sangat kesulitan dalam mengucapkan kalimat Paralimpiade teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, untuk itu tanpa perlu berlama-lama lanjut saja ke videonya seperti apa ya teman-teman, dan bagaimana tanggapan-tanggapan lucu daripada netizen terkait kekonyolan Gibran tersebut. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Buktinya sudah ada, misalnya pada Paralimpiade, misalnya pada Gibran baca T aja boleh liputan, gimana kalau nggak baca T dia dulu. Cuki Mai ada aja dulu. Negara kocak yang ijazah asli suruh dengerin pidato anak tukang kayu yang ijazahnya cuma SMP. Cuma ijazahnya yang asli bos, tapi mentalnya Pak TNI juga bukan kaleng-kaleng teman-teman. Orang kalau sudah kecanduan, dia harus pakai setiap 3 hari. Harus. Kalau nggak pakai gimana? Ya kumat. Bisa senyum-senyum sendiri, bisa matanya ngantuk gitu, gitu macam-macam. Ya. Jadi harus pakai. Nah terus kalau lagi ada acara gimana? Acara penting, acara kenegaraan misalnya di Magelang gitu. Ya harus pulang duluan gitu, balik duluan, pakai dulu, nanti baru kalau udah selesai ya, kalau memang harus balik lagi ke acara ya balik gitu. Itu protapnya ya. Tanya dokter deh kalau nggak percaya, tanya dokter Tifa ya. Jadi pasti dia mau ya buru-buru ke pik dulu lah ya. Nah, selesai nanti balik lagi gitu. Ada komentar netizen, salam fufu fafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apakah tugas wakil presiden itu hanya membagi-bagikan makanan? Mr. Samsul, how are you today? Are you okay? Keren mamanya guys. You is now representative Subianto. You say you pass S1 from Singapore, but why? You talk in front your visitor cannot clear. Are you sure
you pass S1 from Singapore? I think no. Nah, biasanya kan pakai penerjemah atau pakai translate atau kau pasang bluetooth di telingamu kanan kiri. Kok enggak? Makanya toh, kalau belum waktunya jangan dipaksakan. Ibarat buah, biar mateng pada waktunya. Jangan dikarbit sana, karbit sini. Ya, begini hasilnya. Seumur-umur punya wapres memang muda, representasi anak muda kata ternaknya. Tapi kalau begini, what other country say? Kayak nggak ada orang, kayak kurang orang gitu Indonesia itu. Yang belum waktunya dipaksakan untuk waktunya jadi. Ya begini hasilnya. Oke, selamat menikmati. Punya wapres muda, representasi anak muda, kata ternaknya. Oke, Mr. Samsul, better you learn more study how to talk in front of visitor, can talk the truth, can talk the direct, and talk as well. You is representative Mr. Prabowo Subianto. Don't make Mr. Prabowo Subianto side. Okay? You pass S1 from Singapore, right? See? I talk in English. I'm not using text, not using Bluetooth or translate. No. Direct from my mouth. Salam waras, Mr. Samsul. Setelah digempur 4 hari oleh netizen, akhirnya Gus Miftah, utusan khusus presiden di bidang toleransi, apalah namanya, gua nggak tahu persisnya, itu akhirnya mengundurkan diri. Ya, ini barangkali kejadian pertama di era Prabowo, salah satu pejabatnya ya, pejabat tanda kutip itu mengundurkan diri. Gua nggak tahu di era Jokowi ada nggak yang seperti itu. Hufafa gimana Hufafa? Itu era Jokowi atau era Prabowo? Kapan dia mengundurkan diri? Di era Pak SBY itu ada beberapa yang cepat sekali menterinya itu mengundurkan diri. Ya sekali lagi di era Jokowi gua nggak tahu. Tolong kasih tahu siapa yang cepat sekali mengundurkan diri. Nah, di era Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo akan bermitra dengan netizen? Karena lembaga pemerintahan, mulai dari DPR, Ombudsman, komite-komite hak asasi manusia, kemudian MK, MA dan sebagainya itu nampaknya tidak bisa bergerak cepat. Tidak bisa bergerak cepat menyelesaikan suatu persoalan yang dilaporkan oleh netizen atau oleh rakyat. Jadi apakah Pak Prabowo nanti akan bermitra dengan netizen? Kalau sampai Pak Prabowo bermitra dengan netizen untuk mengontrol negara atau untuk menjadi sparring partner negara, maka lembaga-lembaga pemerintahan semuanya itu bullshit akhirnya. Ya kita tidak perlu lagi lembaga itu. Itu kalau kata netizen. Tapi kalau secara kenegaraan mungkin masih perlu ya. Ya perlu-perlu tapi nggak berguna gitulah ya. Gitulah kayaknya. Nggak tahu lah. Tinggal Pak Prabowo nih bagaimana mau serius atau enggak nanti ke depannya. Nah oke teman-teman semua, itulah video komentar-komentar daripada netizen terkait pidato Mas Wapres yang sangat kesulitan dan keberatan dalam mengucapkan kalimat Paralimpiade ya teman-teman. Aduh, bagaimana ini ya teman-teman, sekelas Mas Wapres saja orang nomor 2 di Indonesia sangat kesulitan dalam mengucapkan Paralimpiade. Padahal posisinya Mas Wapres ini sedang menggunakan teks atau sedang melihat teks ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, di video terakhir tadi membahas tentang pengunduran Gus Miftah ya teman-teman, di mana Bapak tersebut mengapresiasi keputusan Gus Miftah yang sangat gentleman dengan sangat berani untuk mengundurkan diri ya teman-teman. Ya itu semua tidak luput dari desakan-desakan netizen agar segera mengundurkan diri sebagai utusan presiden, dan Gus Miftah mungkin menyadari bahwasanya beliau ini tidak lagi dibutuhkan oleh masyarakat, makanya beliau dengan sangat gentleman berani mengundurkan diri ya teman-teman. Dan tentunya mengenai Gus Miftah yang mengundurkan diri di sini, sebagian besar netizen juga berharap agar si Fufu Fafa alias Mas Gibran teman-teman
agar segera menyusul Gus Miftah untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Karena menurut sebagian besar masyarakat Indonesia, Fufufafa ini atau Mas Gibran ini belum layak untuk memimpin negara sebesar Indonesia ini. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah setuju kalau Mas Gibran ini segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden? Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.